Cek cek 165 165. Open your heart, open your mind. Salam jumpa dengan podcast Masalah dan Doa. Kami hadir untuk bisa memberikan dan berbagi tentang semua masalah di kehidupan, sosial, cinta, keluarga, karir, dan tentunya kami hadir membawa doa dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. seperti biasa dengan saya Ali Sehan dan Bapak Kiai Irfan Zidni. Ya, sehat Iya, totally. Alhamdulillah. Waduh, ini lagi musim hujan nih Pak Kiai. Hujan mulu. Bawaannya pingin tidur. Saking banyaknya tidur Pak Kiai. Ini saya pingin bawa nih sesi saat ini tentang dunia seputar tidur, yaitu mimpi Pak Kiai. Jadi langsung aja nih Pak Kiai ya. Kayaknya ini bakal menarik karena di sekitar kita juga hari-hari juga sering membaca tentang apa sih itu mimpi, terus definisi dan istilah dan macam-macam mimpi itu seperti apa sih? Ada yang bikin buku, ada yang bikin jurnal, landasannya juga nggak jelas gitu. Nah, sebenarnya informasi tentang mimpi itu di kalangan ulama ataupun kitab-kitab adakah, Pak Kiai? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Ustaz Ali, mimpi itu melihat sesuatu di dalam dalam tidur, itu namanya mimpi. Mimpi ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan ru'yah. Ru'yah. Gitu ya. Ru'yah hamzah ya alif ru'yah. Ru'yah. Melihat sesuatu dalam mimpi, dalam tidur itu namanya ru'yah. Belakangnya ya sama alif. Tapi kalau melihat sesuatu dalam keadaan sadar, kayak sekarang nih kita saling melihat, Iya. itu dalam bahasa Arab namanya ru'yah. Pakai h belakangnya. Pakai Gitu H, ya. oke. Ru'yah. Jadi bedanya ru'yah sama ru'yah itu, kalau ru'yah itu melihat sesuatu di alam mimpi, di alam tidur, atau kita nyebutnya mimpi. Iya. Kalau melihat sesuatu di alam sadar itu namanya ru'yah. Ru'yah. Ada lagi tuh nyebutnya ruqyah. Ruqyah itu beda lagi nanti Ruqyah tuh. ada lagi tuh ya? Ruqyah itu yang pernah kita bahas dulu di sini. Iya. Bagaimana mengobati orang. Jadi, nah, melihat sesuatu dalam tidur itu dalam bahasa Arab namanya ru'yah, gitu ya. Hanya kemudian ulama membagi mimpi, istilah mimpi ini di dua. Yang pertama disebut dengan ru'yah tadi Ya. itu, yang kedua disebut dengan hilm atau ahlam. Hilm. Jamaknya hilm atau jamaknya adalah ahlam. Apa bedanya ru'yah sama hilm itu atau ahlam? Ru'yah itu mimpi yang berasal langsung dari Allah dan dari malaikat. Itu disebut dengan ru'yah. Oke. Tapi kalau mimpinya itu berdasarkan atau berasal dari nafsunya, dari dirinya, atau dari setan, itu disebut dengan ahlam. Ahlam. Atau hilm tadi. Hilm ya. Nah, menafsirkan sebuah mimpi, kalau itu menafsirkan ru'yah, itu disebut dengan takwil atau Oke. takbir. Jadi takbirur ru'yah atau takwilur ru'yah. Jadi kalau kita lagi mau menafsirkan mimpi, menjelaskan tentang mimpi, Iya. itu kalau dalam bahasa Arab, kalau dia mimpinya itu berasal dari Allah atau berasal dari malaikat atau disebut Ya, dengan ru'yah ru'yah. tadi, maka itu menggunakan istilah takwil Takwil. atau takbir. Atau takbir. Nah, tapi kalau itu berasal dari nafsunya atau dirinya Iya. atau dari setan, itu disebut dengan tafsir. Tafsir. Nah, Oke. jadi tafsirul ahlam. Jadi kalau ahlam itu tafsirul ahlam. Kalau ru'yah itu takbirur ru'yah atau takwilur ru'yah. Ru'yah. Nah, dengan dari sini, kemudian kita bisa melihat bahwa mimpi itu ada 4 asalnya. Oke. Pertama, mimpi yang berasal langsung dari Allah. Iya. Kemudian yang berasal dari malaikat, yang kemudian yang ketiga berasal dari nafsunya, Iya. dan yang keempat berasal dari setan. Nah, biar lebih jelas misalnya, kalau mimpinya itu langsung dari Allah, itu udah nggak butuh takwil, nggak butuh takbir lagi. Kenapa? Karena kalau itu langsung dari Allah, maka apa adanya itulah. Gitu. Contoh, Nabi Ibrahim mimpi disuruh ngapain? Oh iya. Nyembelih anaknya. Itulah yang terjadi. Artinya tidak perlu ditakwilkan, tidak perlu ditafsirkan. Apa sih menyembelih anak itu tafsirnya? Bukan, ya memang harus yang memang Iya. menyembelih itu. Objeknya ya itu. Iya, memang menyembelih. Wow. Jadi
apa yang ada di dalam mimpi itu, ya itu sudah tanpa perlu ditakwilkan, tanpa perlu ditafsirkan, itu namanya mimpi yang langsung dari Allah. Mimpi itu. Dan itu banyak dialami sama para ulama gitu ya. Para nabi jelas gitu ya. Para ulama juga jelas. Misalnya Iya. Al-Ghazali, Imam Ghazali sebelum dia masuk ke dalam dunia toreko, dunia tasawuf, Iya. mimpi dia ditegur untuk segera bertemu dengan seorang ulama untuk masuk ke dalam dunia tasawuf gitu ya. Maka mimpinya itu ya sudah itu. Gitu. Jadi tidak ada tafsirnya lain, tidak ada tafsir lagi sudah gitu loh. Iya. Apa adanya. Itu kalau mimpi mimpi langsung dari Allah. Dari Allah. Kalau mimpi dari malaikat Iya. itu perlu ditafsirkan, perlu ditakwilkan atau perlu Takwil. ditakbirkan. Oke. Apa contohnya di Quran? Nabi Yusuf mimpi, Iya. ya, mimpi bahwa apa namanya 11 bintang, matahari dan bulan Iya. itu sujud gitu ya. Maka kemudian ditafsirkan bintang itu apa, terus matahari itu apa, bulan itu apa. Nah, Iya. itu ditakwilkan namanya, itu ditakwil atau ditakbirkan. Oh, matahari itu lambang ayahnya, bulan itu lambang ibunya, bintang 11 itu lambang saudara-saudaranya yang 11. Oh, Nah, Masya itu contoh tafsir, contoh mimpi yang dari malaikat. Iya. ada yang dari dirinya sendiri gitu, dari nafsunya. Iya. Dari nafsunya itu apa? Kalau bahasa kita itu kesemsem. Kesemsem. Jadi Iya. sebelum tidur dia menghayalin sesuatu, dia pengen sesuatu, tiba-tiba Iya. kebawa ke dalam tidur itu mimpinya. Oke. Nah, itu tidak bisa ditakwil, tidak bisa ditakbir, Takbir. tapi bisanya ditafsir. Ditafsir. Bisanya ditafsir. Oke. Nah, tafsir untuk hilm ini, untuk mimpi yang dari nafsu ini, Iya. itu biasanya tafsirnya dengan makna kebalikannya. Oh. Jadi misalkan dia mimpi tertawa, dia gembira, maka itu tafsirnya adalah kebalikannya. Kebalikannya. Oke. Terus ketika dia mimpi apa, misalnya dia bahagia gitu ya, Iya. dia senang, maka kebalikannya adalah dia susah. Oke. Misalnya dia kesemsem, saya kesemsem banget nih pengen beli handphone terbaru misalnya gitu. Iya. Ketika mau tidur, terus kemudian dia tidur, mimpi dia udah punya handphone gitu. Punya handphone yang terbaru itu. Iya. Nah, itu Kebalikannya. tafsirnya adalah kebalikannya, bahwa dia tidak akan punya handphone Tidak itu. punya handphone. Nah, kenapa? Karena itu mimpinya berasal dari nafsunya. Nafsunya. Dari mana dia tahu ini nafsunya? Kita tahu bahwa ini dia nafsunya. Ya dilihat sebelum tidur Anda menghayalkan sesuatu enggak? Atau selama ini Anda menginginkan sesuatu Iya. itu apa tidak gitu loh. Iya. Nah, itu makanya kemudian baru bisa kita lihat, oh ternyata iya memang sebelum tidur saya selalu membayangkan saya punya ini, saya punya ini, saya punya Oke. ini. Maka kemudian ke bawah tidur. Iya. Nah, itu namanya nafsu, mimpi yang berasal dari nafsu. Iya. Nafsu itu mesti jiwa, dirinya sendiri. Dan itu tidak bisa ditakwil, tidak bisa ditakbir, hanya bisa ditafsir. Ditafsir. Nah, ditafsirnya itu umumnya ulama-ulama itu menafsirkan ini dengan makna kebalikannya. Baik, Dengan makna baik. kebalikannya. Nah, adapun yang mimpi yang dari setan, Dari setan. Ini setan jin termasuk yang ini. ya termasuk termasuk setan gitu ya. Dia diuber-uber sama setan gitu kan, dia cekek sama setan, Iya. dia ketemu. Nah, itu tidak ada takwil, tidak ada apa. Itu cukup tidak usah diceritakan gitu ya, dan itu tidak ada tafsirnya penting dan ya, tidak ada, nggak penting karena itu sesuatu yang dari setan gitu loh. Iya. Misalnya apa sesuatu dari setan itu? Ciri-cirinya. Iya. Dia tidur nggak baca doa, dia nggak sholat, atau udah padam junub dia tidur iya. gitu, atau tidur setelah sholat subuh dia tidur, atau setelah sholat asar dia Iya. tidur gitu. Nah, itu termasuk dari hilm syaiton. Hilm gitu. syaitan. Nah, jadi dibagi sama ulama itu Iya. pengertian mimpi itu, satu dengan disebut ru'yah, yang satu dengan disebut dengan ahlam atau hilm. Atau hilm. Ya, kalau ru'yah itu dari Allah dan dari malaikat. Iya. Kalau hilm itu dari nafsunya dan dari setannya. Kalau ru'yah, ulama biasanya memakai kata takbir wa ta'wil. Jadi takbir ru'yah wa ta'wil ru'yah. Tapi kalau dari nafsu dan setan itu dipakai dengan tafsirul ahlam. Nah, itulah apa namanya pengertian mengenai mimpi itu. Mimpi ya. Alhamdulillah. Nah, kayaknya begini nih Pak Kiai. Ini kayaknya mimpi ini banyak yang pengen saya tanyakan ya Pak Kiai. Cuman
kita harus pelan-pelan nih. Jadi tadi alhamdulillah Pak Kiai sudah menjelaskan tentang apa itu mimpi, definisi mimpi, istilah dan macam-macam ataupun karakter dari mimpi. Nah, insya Allah Pak Kiai, sebelum kita sudah ini, nanti berikutnya mungkin sahabat saya, Bang Handri ntar, itu kayaknya akan mempertanyakan sebuah keadaan tentang ketetapan syariat atas ilmu mimpi dan dari kejujuran rujukannya gitu. Insya Allah nanti buat di next episode kita akan membahas, kita akan menanyakan sama Pak Kiai kelanjutan dari apa itu mimpi, pembahasan hari ini. Alhamdulillah untuk saat ini terima kasih banyak nih Pak Kiai. Sama-sama Ustaz Ali. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Insyaallah. Ya. Oke, jaga bagers, ya kan. Jangan pernah meninggalkan ataupun tidak mengikuti. Apalagi nih kayaknya untuk mimpi ini khusus nih akan ada serial-serial ketetapan ataupun informasi tentang mimpi yang lebih akurat lagi. Insya Allah, mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.